Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di Ngobrol Santai. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman. Jenis apa aja pelet atau mahaba atau pengasihan itu. Tapi sebelum saya mulai video saya ini, saya mohon teman-teman bantu untuk like, subscribe, share, dan jangan lupa komennya. Oke, baiklah teman-teman ya, saya akan mulai video saya kali ini. Jadi jenis daripada pelet atau mahaba atau pengasihan itu ada 4 macam. Yang pertama itu dari mantra ya teman-teman ya. Mantra mungkin itu ada beberapa mantra yang dari orang tua kita zaman dulu ya. Contohnya seperti Haji Semar Mesem, Haji Jaran Goyang, itu adalah dari mantra ya teman-teman ya. Dan kalau mantra itu kita melakukannya melalui tirakat ya teman-teman ya. Tirakat yang amat berat. Seperti halnya di situ ada kita puasa muti berapa hari misalnya teman-teman ya. Terus diakhiri dengan pati geni. Artinya pati geni itu kita berdiam pada tempat yang tidak ada cahaya atau misalnya tidak terkena sinar matahari ya. Jadi yang dimaksud pati geni itu yaitu mati daripada cahaya, mati daripada sinar ya teman-teman. Itu merupakan tirakat yang paling berat ya teman-teman ya. Tapi memang konon ada beberapa orang tua kita yang mampu menguasai mantra-mantra tersebut ya teman-teman. Itu juga memang kalau memang mantra itu kita bisa kuasai itu sangat ampuh ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman. Yang pertama mungkin kita harus hati-hati dengan mantra-mantra tersebut, karena kita belajar tanpa guru dari mantra-mantra tersebut itu akan mengakibatkan fatal buat kita sendiri. Juga kalau memang itu berhasil ke orang yang akan kita tuju tersebut, itu kita harus benar-benar berniat untuk tujuan baik. Baiknya artinya kalau memang kita merasa jatuh hati sama dia, misalnya kita melakukan memeletnya misalnya dengan mantra ya, setelah kita dapat ya kita harus menikahinya. Jangan pernah main-main ya teman-teman ya, karena itu nanti akan berdampak sendiri kepada kita secara tidak langsung. Itu akan berdampak sendiri kepada kita bila tujuan kita memang itu jelek. Tapi kalau tujuan kita bagus ya insya Allah mungkin Allah juga mengizinkan. Tapi kalau memang bisa ya teman-teman, kita nggak usah lah kita pakai seperti melet-melet dengan mantra-mantra tersebut ya teman-teman. Terus yang kedua ada ya teman-teman dari barang yang alami ya teman-teman ya. Barang alami itu barang itu sudah mengandung zat pemikat lawan jenis atau pemikat orang banyak ya. Seperti misalnya yang pernah saya sebutkan tadi dalam video sebelumnya, itu contoh misalnya mani gajah ya teman-teman ya. Mani gajah yang ditemukan di hutan, artinya itu gajah liar yang kawin terus meneteskan maninya, dan maninya itu mengering ya teman-teman ya. Nah itu mungkin Allah alam ya, jodoh kita bisa bertemu seperti mani gajah ya teman-teman ya. Hati-hati, banyak ya mani gajah yang mungkin bener mani gajah, cuma itu hasil daripada gajah ternak ya teman-teman ya. Nah itu bukan Allah alam ya teman-teman, bukan nggak bagus, tapi ya memang kurang pas lah istilahnya. Terus yang kedua mungkin dari bulu perindu ya teman-teman ya. Barang yang alami itu dari bulu perindu, yang orang mengerti itu kalau memang bulu perindu itu misalnya dikepetkan air, misalnya di bahasa yang dikepetkan air itu dia akan bergerak dan dia akan mencari pasangannya. Setelah mendapat pasangannya dia akan melilit. Nah itu juga ada mitosnya untuk pengasihan atau untuk melet ya teman-teman ya. Nanti saya akan ada videonya dari saya. Terus yang ketiga yang alami itu misalnya kul buntet ya teman-teman ya. Kul buntet itu juga bisa ada mengandung zat pemikatnya ya teman-teman. Bila mana kita memegang kul buntet tersebut, itu orang yang melihat kita atau bawahan kita itu akan nurut tunduk sama kita.
terus apa yang kita katakan dia mengikuti. Nah, itu mungkin itu yang contoh daripada barang yang alami ya teman-teman ya. Terus ada juga barang yang jenisnya dari buatan teman-teman ya, dari buatan. Nah, seperti misalnya contohnya keris semar mesem. Keris semar mesem itu buatan ya teman-teman ya, itu tidak alami, artinya tidak dari sananya enggak, itu buatan orang yang buat sedemikian rupa sehubungan ada di sini kan ada yang disebut ajian semar mesem, jadi orang buatkan kerisnya semar mesem, dan keris semar mesem itu dibuat sedemikian rupa sampai ada lafaz asma Allahnya ya teman-teman di situ. Nah itu mungkin butuh proses ya teman-teman ya, proses artinya itu mungkin diamalin ya teman-teman ya, saya juga kurang paham, tapi saya ada beberapa contoh daripada keris semar mesem tersebut. Nah, terus yang keempat ada lagi ya teman-teman ya, itu jenis pelet yang artinya dari wafak atau isim atau rajah ya teman-teman ya. Itu biasanya ada dari huruf-huruf gundul ya teman-teman ya. Mungkin saya mohon maaf teman-teman, mungkin seperti di mujarobat atau di apa tuh namanya, banyak contoh-contoh wafak ya teman-teman ya. Tapi itu juga kita harus hati-hati ya teman-teman ya, karena di situ kita jangan sampai menyalahgunakan asma Allah ya teman-teman ya di situ. Nah, itu tergantung teman-teman, tapi saya di sini hanya menjelaskan bahwa ada 4 jenis pelet atau mahabah. Yang pertama itu yang dari mantra, yang kedua yang dari alami, yang ketiga dari buatan, dan yang keempat itu dari wafak atau isim ya, seperti pedagang itu banyak yang menggunakan isim atau wafak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon teman-teman hati-hati dengan barang-barang tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya akhir video saya kali ini, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata saya atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.